tidak memenuhi syarat paragraf yang baik. Nah, kemudian format merenggang. Maksudnya seperti apa? Kalau itu sudah menjadi paragraf, maka boleh dimasukkan ke dalam sebanyak 7 ketukan. Nah, seperti itu. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Apabila itu sudah menjadi paragraf. Bentuk fisiknya seperti apa? Minimal terdiri dari 3 kalimat. 1 kalimat topik, 2 kalimat penjelas. Ya, baik penjelas langsung maupun tidak langsung. Gitu. Minimalnya 3. Tapi kalau misalnya kita lihat buktinya ya di media sosial atau misalnya di berita, itu ada apa namanya, terdiri dari 1 kalimat saja. 1 kalimat formatnya udah merenggang. Nah, itu tidak benar gitu ya. Padahal 1 kalimat itu kan bisa jadi itu adalah kalimat majmuk gitu yang terdiri dari beberapa kalimat. Tetap meskipun kalimat majmuk itu juga 1 kalimat. Di paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat. 1 kalimat topik, 2 kalimat penjelas gitu ya. Nah, sekarang gagasan utama itu apa? Kalimat topik sama saja ya. Nah, ini bersifat umum. Nah, jadi memerlukan rincian. Tadi kalau misalnya bingung ketika mau mulai cara membuat kalimat topik, biasanya bersifat umum. Contohnya apa? Misalnya tips masuk PKN STAN. Nah, berarti itu kalimat topiknya. Yang perlu dijelaskan itu apa ya? Tips-tipsnya. Tips pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu apa tipsnya? Atau misalnya berbagai cara masuk jalur perguruan tinggi negeri. Nah, berbagai cara itu memerlukan uraian atau penjelasan. Atau misalnya teknik menggambar dengan mudah. Nah, teknik itu apa namanya? Teknik-teknik itu kan memerlukan uraian. Nah, biasanya kalimat topik karena bersifat umum ya, ciri-cirinya adalah efek, kemudian akibat, kemudian pengaruh, kemudian upaya, kemudian beberapa gitu ya, beberapa ciri langkah-langkah itu termasuk kalimat topik karena memerlukan uraian gitu ya. Nah, kalimat topik yang perlu kita ketahui itu bukan satu kata ya. Jadi ide pokok kan ya sama saja. Itu bukan satu kata. Ya, misalnya meja saja atau kursi saja itu tidak seperti itu. Kalimat topik itu adalah satu informasi utuh. Nah, satu informasi tapi informasi tersebut memerlukan uraian. Gitu. Tentunya kalau satu informasi kalau kita kembali ke materi ke belakang berarti yang memiliki struktur lengkap yaitu punya subjek dan predikat. Nah, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya banjir. Nah, itu juga kan faktor penyebab terjadinya banjir itu satu informasi. Nah, berarti kalimat penjelasnya itu tentang penyebab terjadinya banjir. Nah, selanjutnya kalau kalimat penjelas tentunya adalah uraian bersifat khusus. Nah, selalu ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalau ada kalimat penjelas yang tidak memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya, berarti nanti si kalimat itu tidak padu. Entah itu tidak menjelaskan kalimat sebelumnya dan tidak menjelaskan si kalimat si utama. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya akan kabur jika dipisahkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, ini nanti di situ oleh karena itu ada penanda nanti ya, ada konjungsi, ada repetisi, ada substitusi gitu yang menandakan bahwa itu adalah si kalimat penjelas untuk melengkapi si kalimat sebelumnya. Nah, biasanya kalau penjelas itu fakta, contoh, opini. Nah, ternyata si kalimat penjelas ini ada 2 jenisnya. Ada kalimat penjelas langsung dan ada kalimat penjelas tidak langsung. Nah, kalimat penjelas langsung ini selalu ada di dalam paragraf. Nah, kehadiran penjelas tidak langsung ini tidak wajib. Tapi jika kita sebagai penulis ingin menginformasikan lebih detail gitu ya, maka boleh menambahkan kalimat penjelas langsung. Contohnya seperti apa? Berarti ketika kita memulai paragraf, itu sama ketika kita mau menyampaikan informasi. Nah, informasi utamanya itu apakah kita mau simpan di tengah, mau simpan di awal, mau simpan di akhir, mau di awal di akhir gitu, sama gitu ya. Sama cara kemampuan menulis ya dengan kemampuan berbicara, struktur logika berpikir. Sebenarnya paragraf ini kan kita belajar bagaimana cara kita menuangkan ide dengan memahami logika berpikir agar sistematis. Nah, begitu juga paragraf. Kenapa? Karena kadang kita mendengar seseorang menyampaikan statement tapi berulang-ulang, berbolak-balik, berbelit-belit informasinya sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan gitu ya. Panjang sekali. Tapi sebenarnya intinya di mana? Mana topiknya? Apa yang ingin disampaikan? Nah, begitu juga dengan paragraf. Nah, ketika kita belajar paragraf, sebaiknya atau setidaknya nanti kita bisa paham ketika kita menyampaikan gagasan atau ketika menyampaikan ide itu kita sudah tahu, oh idenya sebenarnya ini nih, saya akan sampaikan di awal idenya ini. Nah,
kenapa ide saya ini dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau juga misalnya, oh ini loh penjelasannya bla 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 bla, terus idenya ini gitu. Mudahnya misalnya gini, misalnya menurut teman-teman ada banyak cara untuk mengatasi banjir. Nah, itu kan kalimat topiknya. Berarti memerlukan uraian. Pertama, misalnya sebentar, ada beberapa penyebab terjadinya banjir, misalnya teman seperti itu kalimat topiknya. Berarti kita butuh penjelas yang menjelaskan penyebab terjadinya banjir. Pertama, banjir disebabkan oleh ulah manusia. Nah, berarti kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas langsung. Kenapa? Karena dia menjelaskan kalimat topik. Terus kalimat ketiga, salah satu banjir yang disebabkan oleh ulah manusia itu adalah buang sampah sembarangan, misalnya. Teman-teman mengatakan seperti itu. Nah, kalimat tiga ini dia tidak menjelaskan kalimat topik, tapi dia menjelaskan kalimat tentang banjir yang dilakukan, yang diakibatkan oleh ulah manusia. Lalu, tiba-tiba di kalimat 6, banjir ini sebenarnya sangat sering terjadi di Jakarta. Nah, kalimat selanjutnya ini, apakah dia menjelaskan kalimat topik? Apakah dia menjelaskan kalimat penjelas? Tidak. Kenapa? Memang tentang banjir, sekilas memang nyambung gitu ya. Tapi ternyata dari segi struktur informasinya, dia tidak menjelaskan kalimat mana-mana. Dia mengandung informasi baru gitu. Atau ternyata ada banyak upaya untuk mengatasi banjir. Nah, ini informasi baru. Kalau statement yang awal tadi, paragraf awal tadi ditambahkan kata-kata seperti itu paragrafnya jadi memiliki ketidaksatuan. Kan tadi syarat paragraf itu harus mempunyai satu ide pokok. Informasinya ada dua, satu tentang penyebab terjadinya banjir, satu solusi atau cara mengatasi banjir. Kalau mau seperti itu, ya dibuat dua paragraf. Paragraf pertama tentang penyebab terjadinya banjir. Satu, banjir disebabkan oleh ulah manusia, berarti itu penjelas langsung. Salah satu contoh banjir yang disebabkan oleh ulah manusia adalah buang sampah sembarangan. Nah, berarti ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat kedua atau kalimat penjelas tidak langsung. 3, banjir disebabkan oleh faktor alam. Nah, ketiga ini adalah kalimat penjelas langsung tidak langsung. Halo? Iya, Bu. Kalau yang ketiga itu tadi penjelas langsung atau tidak langsung? Yang ketiga, banjir disebabkan oleh faktor alam. Nah, berarti itu penjelas langsung atau tidak langsung? Apakah bisa dipahami penjelas langsung dan tidak langsung? Oke, nah coba makanya disimak ya. Jadi di dalam satu paragraf itu harus punya satu ide pokok, hanya boleh satu ide pokok. Ide pokok itu apa? Tadi istilah lainnya adalah gagasan utama, pokok pikiran itu sama saja istilahnya. Tadi ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah kalimat atau pernyataan yang bersifat umum, yang memerlukan uraian. Nah, bersifat umum kan, tadi sudah saya katakan, apa sih ciri-cirinya biasanya diawali oleh dampak, efek, kemudian penyebab, tata cara, tips, kemudian lagi faktor-faktor, itu kan pasti memerlukan uraian. Nah, kemudian itu diuraikan oleh kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu ada dua jenisnya. Ada penjelas langsung dan ada penjelas tidak langsung. Penjelas langsung apa? Penjelas langsung itu adalah kalimat penjelas yang langsung menjelaskan si kalimat topik. Sedangkan penjelas tidak langsung adalah kalimat yang menjelaskan si kalimat penjelas. Contoh, misalnya ada beberapa penyebab terjadinya banjir, titik. Nah, beberapa penyebab terjadinya banjir ini kalimat topik. Kenapa? Karena dia membutuhkan uraian. Apa sih beberapa itu apa saja? Nah, kemudian saya sampaikan. Pertama, banjir disebabkan oleh ulah manusia, titik. Nah, kalimat kedua ini adalah menjelaskan si kalimat topik. Karena banjir disebabkan oleh ulah manusia adalah salah satu faktor terjadinya banjir, gitu ya. Nah, kemudian di kalimat ketiga saya tambahkan salah satu contoh banjir yang disebabkan oleh ulah manusia adalah buang sampah sembarangan. Nah, kira-kira buang sampah sembarangan ini menyebabkan menjelaskan si kalimat topik apa menjelaskan si kalimat penjelas?
Si kalimat penjelas. Kalimat penjelas, Bu. Kalimat penjelas, Bu. Jadi kalimat penjelas tidak langsung. Oke, berarti itu namanya kalimat penjelas tidak langsung. Kemudian saya tambahkan lagi. Kedua, banjir disebabkan oleh faktor alam. Nah, berarti itu penjelas langsung tidak langsung? Langsung. Karena menjelaskan langsung si kalimat topik. Salah satu banjir yang disebabkan oleh faktor alam adalah terjadinya hujan yang berkepanjangan. Nah, berarti yang keempat ini kalimat penjelas langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Salah satu tidak langsung. Lalu di akhir kalimat saya menambahkan, oleh karena itu tentu ada berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Nah, berbagai upaya untuk mengatasi banjir, apakah itu penjelas langsung atau tidak langsung? Enggak, itu ide yang baru, Bu, jadi nggak sesuai. Nah, itu informasi baru, tidak sesuai dengan beberapa kalimat penjelasnya. Oleh karena itu, kalau teman-teman menemukan paragraf seperti itu, berarti paragrafnya tidak memiliki kesatuan informasi ya. Jadi, itu ada dua informasi. Bagaimana caranya? Ya dibuat menjadi dua paragraf. Satu paragraf tentang penyebab terjadinya banjir, satu lagi penyebab paragraf tentang solusi untuk mengatasi banjir. Nah, ini juga berlaku ketika kita memberikan statement, ketika kita berpendapat di depan publik, atau misalnya menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi juga seperti itu. Jadi, setiap selesai satu informasi harusnya biar agar orang lain atau si pendengar memahami apa yang kita sampaikan harus jelas. Mana kalimat topiknya? Kalimat topik kan apa informasinya? Informasi utamanya apa? Nah, kenapa harus seperti ini? Penjelasnya seperti ini. Nah, ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Misalnya, ada orang yang mau pinjam uang misalnya. Misalnya contohnya seperti ini misalnya, Agung, saya mau pinjam uang. Saya mau pinjam uang. Titik. Nah, berarti dia akan menjelaskan alasan-alasan pinjam uang. Tolong ya, soalnya saya belum gajian pertama. Kedua, ternyata saya harus bayar semester. Terus ketiga, saya juga harus bayar SPP. Gitu kan, itu si kalimat topiknya saya pinjam uang, alasannya 1, 2, 3. Gitu. Jangan sampai mau pinjam uang kan, ada orang yang sekarang pinjam uang, Agung apa kabar? Agung gimana kuliahnya, lancar? Agung, ngomong-ngomong, kemarin saya ketemu di Instagram, katanya kamu lagi jalan-jalan ya ke Bali, misalnya gitu. Tiba-tiba, Agung, ada uang segini nggak? Saya boleh pinjam nggak? Itu kan sama juga, kalimat topiknya saya pinjam uang. Tapi kalimat penjelasnya tidak menjelaskan si kalimat topik. Nah, itu juga sama, ketika dalam berkomunikasi berarti informasinya tidak padu. Kalimat penjelas tidak menjelaskan kalimat topik. Itu banyak sekali seperti itu. Bisa dipahami tidak? Maksudnya si paragraf itu, belajar paragraf itu seperti itu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Gitu ya, jangan sampai tadi kayak gitu. Mau pinjam uang, kalimat penjelasnya, apa kabar? Terus kamu sehat atau belum? Sehat atau tidak gitu. Sama itu juga ya, dalam membuat paragraf seperti itu. Nah, ini struktur paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, ada kalimat topik satu, kalimat penjelas langsung, atau misalnya ada menggunakan kalimat penjelas tidak langsung juga gitu ya. Sebenarnya kehadiran penjelas tidak langsung ini sah-sah saja gitu ya. Tidak diwajibkan. Yang jelas si paragraf itu harus punya kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Nah, minimal 2 kalimat penjelas. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Nah, jadi sebenarnya itu intinya adalah penjelas langsung dan tidak langsung. Sama ketika teman-teman mau membuat paragraf juga harus difikirkan. Sebenarnya apa sih informasi yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya apa? Oh, saya menyampaikan tentang dampak corona bagi perekonomian di Indonesia. Oke, berarti kalimat topiknya dampak corona bagi perekonomian di Indonesia. Nah, kalimat penjelasnya semuanya harus menjelaskan tentang dampak corona. Jangan sampai nanti di beberapa paragraf ada penjelasan yang menjelaskan tentang corona ini kasusnya sekarang udah sekian ribu misalnya. Nah, itu tidak tepat. Kenapa? Karena si penjelas itu tidak menjelaskan si kalimat sebelumnya. Orang topiknya aja dampak, kenapa jadi tentang jumlah pasien corona gitu. Artinya lagi-lagi
meskipun itu membahas tentang corona, tapi yang kita bahas adalah dampaknya gitu ya. Jadi bukan si kata, satu kata tersebut. Gitu. Lagi-lagi isi informasi. Ciri informasi itu apa? Tadi memiliki subjek dan predikat. Oke. Bisa dipahami ya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau ada satu kalimat penjelas itu boleh nggak, Bu? Kalimat penjelas tidak ada satu kalimat penjelas langsung. Nah, boleh tidak, Bu? Ada kalimat penjelas tidak langsungnya ada 2 atau lebih misalnya, Bu? Boleh. Nah, jadi kehadiran kalimat penjelas tidak langsung itu boleh 2, boleh 3. Yang jelas si setiap kalimat penjelas tidak langsung itu mempunyai jalinan, mempunyai keterikatan. Oh, kalimat 4 terikat dengan kalimat 3, ya. Kalimat 3 terikat dengan kalimat 2, gitu ya. Atau misalnya nanti kalimat 5 terikat dengan kalimat topik, gitu. Harus memiliki jalinan yang sama, gitu ya. Saling menjelaskan. Jangan sampai yang tidak boleh itu adalah informasinya baru tadi, seperti yang tadi, topiknya baru. Misalnya membahas tentang dampak corona terhadap perekonomian Indonesia, tiba-tiba di kalimat terakhir membahas tentang jumlah pasien corona. Nah, meskipun sama-sama membahas tentang corona, tapi kan tidak memiliki jalinan yang sama gitu dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Boleh saja. Ya, Baik, Bu. bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini strukturnya. Kalimat topik, penjelas langsung. Contohnya seperti apa? Seperti tadi yang banjir. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir. 1, disebabkan oleh ulah manusia. 2, disebabkan oleh faktor alam. Itu juga sudah selesai. Ketika berbicara pun kita sama ya. Jadi ini kaitannya dengan cara kita berstatement. Cara kita menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, kalau misalnya sistematis, kalau disampaikan dengan benar, tentu semua informasi yang kita sampaikan dengan orang lain itu akan mudah dipahami. Gitu ya. Kadang kan kita sering orang mendengar berbelit-belit, kemudian sebenarnya ini ngomong apa gitu. Berarti ada yang salah dengan logika berpikir dia. Gitu. Kemudian, ini contohnya ya, kalimat topik, penjelas langsung, tidak langsung. Ini juga paragraf yang baik tadi syaratnya apa? Tadi kesatuan. Kesatuan itu maksudnya apa? Harus memiliki satu ide pokok, satu informasi, satu statement, satu informasi, satu paragraf. Gitu ya. Padu itu tadi apa? Setiap penjelasnya itu nyambung dari memiliki jalinan yang nyambung gitu ya. Kemudian lengkap tuntas itu maksudnya apa? Kalau kita di awal menyatakan ada 5 dampak negatif corona terhadap perekonomian Indonesia, tapi ternyata teman-teman menjelaskan hanya 2 saja, berarti informasinya tidak lengkap. Ya, runtut. Nah, runtut ini juga kalau misalnya dalam narasi gitu ya, teman-teman menceritakan secara kronologis, ya harus runtut, jangan sampai langsung kejadiannya gitu. Oh, tadi ada tabrakan nih gini sini, misalnya pukul sekian. Nah, tapi harus runtut, misalnya awalnya seperti apa, misalnya pagi harinya, siang harinya, sore harinya, atau misalnya mula-mula, kemudian nanti setelah itu ada apa peristiwanya gitu, atau pukul segini ngapain, pukul segini ngapain, sehingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Selanjutnya konsistensi sudut pandang. Kalau misalnya kita menggunakan sudut pandang orang pertama, ya gunakanlah orang pertama gitu ya. Kalau misalnya orang ketiga, ya gunakan orang ketiga. Atau bahkan campuran juga ada orang ketiga dan orang pertama biasanya di dalam sebuah cerita. Ini kesatuan ya, tadi sudah jelas bahwa ini harus punya satu ide pokok. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya padu antar kalimat itu harus saling berhubungan gitu. Jangan sampai ada yang tidak berhubungan. Nah, ini jalinan yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya biasanya menggunakan ini. Ada referensi, ada substitusi, ada kata penghubung. Nah, repetisi kan pengulangan sinonim, antonim, hiponim, kata umum, kata khusus gitu ya. Nah, ini contohnya ya, referensi. Nah, kemudian substitusi saling menggantikan ya, disulih. Misalnya Gus Dur itu siapa? Presiden RI. Siapa? Itu adalah Abdurrahman Wahid. Itu Kota Kembang itu apa? Bandung. Itu substitusi. Ini juga konjungsi. Nah, contohnya di sini. Nah Barcelona bahkan ada konjungsinya. Kemudian pria kelahiran Rosario itu apa? Siapa? Misalnya Messi. Kalau dilihat dari paragrafnya, misalnya kita lihat bahwa Messi memiliki segudang prestasi. Kalimat topiknya berarti segudang prestasi kan yang dimiliki oleh Messi. Nah, oleh karena itu kalimat penjelasnya tentu harus menjelaskan prestasi apa saja sih yang segudang itu. Nah, kita lihat kalimat penjelas pertama. Prestasi pertama dia 5 gelar trofi yang paling dinanti dunia itu berhasil dimenangkan. Prestasi kedua,
memenangkan gelar La Liga, prestasi ketiga mencetak gol terbanyak, prestasi keempat mencetak rekor Liga Champions, kemudian prestasi terakhir dia menciptakan rekor fantastis yaitu dengan mencetak gol terbanyak. Itu kan semuanya penjelas langsung. Tidak ada kalimat penjelas satupun yang menjelaskan misalnya Messi pada musim lalu dia jalan-jalan ke Indonesia, misalnya pada musim musim panas dia jalan-jalan ke Indonesia, kan tidak. Meskipun itu membahas tentang Messi, tapi itu bukan tidak padu paragrafnya dengan si kalimat-kalimat sebelumnya. Gitu, paham tidak? Ya, silakan. Repetisi itu pengulangan. Nah, ya, repetisi itu pengulangan. Jadi misalnya ini, Messi bintang Barcelona memiliki segudang prestasi, 5 gelar yang bla bla bla, itu kan Messi. Pria kelahiran Rosario itu sebenarnya siapa juga? Dia juga Messi juga kan, tapi dia disubstitusikan, digantikan. Jadi kadang ada juga yang mengatakan Messi telah berhasil memenangkan, kalau misalnya tidak menggunakan substitusi, dia tentu si paragraf itu semuanya akan mengulang kata-kata si Messi tersebut kan. Oleh karena itu dia menggunakan repetisi yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya repetisi yang terlalu berlebihan juga sama ketika kita belajar dalam kalimat efektif kan, waktu itu kita tidak boleh menggunakan pengulangan yang terlalu berlebihan karena tidak, selain misalnya tidak efektif juga tidak enak dibacanya. Oleh karena itu repetisi yang terlalu berlebihan bisa digantikan dengan substitusi ini. Nah, misalnya yang harusnya di sini menggunakan kata Lionel Messi, tapi menggunakan substitusi dengan menggunakan kata ganti suami Antonella si ini gitu, seperti itu. Ya, repetisi itu jadi pengulangan. Jadi kalau kita ternyata menggunakan paragraf dirasa sudah melakukan pengulangan yang berlebihan, kan berlebihan itu lebih dari 3 gitu ya, diulang-ulang subjeknya Messi lagi, dia lagi. Nah, kita agar paragrafnya variatif dan menambahkan informasi baru kepada si lawan bicara atau si pembaca, maka boleh menggunakan substitusi, tapi dengan jelas, dengan catatan bahwa substitusi yang kita rujuk itu harus benar datanya. Jangan sampai di sini suami Angelina Jolie misalnya itu, nah itu kan tidak tepat. Oke? Bisa dipahami? Yes. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lengkap tadi tuntas, informasinya harus tuntas. Ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian selanjutnya runtut tadi. Informasinya harus runtut ya. Jadi urutan tempat, waktu, apresiatif itu berarti berdasarkan apresiatif kita, misalnya positif, negatif gitu ya. Atau misalnya seperti itulah contohnya ya. Tanya jawab dan sebagainya. Contohnya ini, runtutan paragraf. Dia menggunakan ruang sebenarnya ya, di tengah, dari belakang, kemudian di sekitar gitu ya. Kemudian konsistensi sudut pandang. Nah, dia kalau saya lihat kalau di dalam teks berita itu sudut pandangnya rata-rata orang ketiga gitu ya. Jarang orang pertama, misalnya aku gitu atau saya gitu ya, itu jarang sekali. Biasanya itu di dalam sebuah cerita atau narasi. Nah, yang campuran juga biasanya di dalam sebuah narasi. Saya pernah membaca ada buku namanya Ronggeng Dukuh Paruk, itu cerita kan difilmkan juga. Dia sudut pandangnya campuran. Jadi pas awal cerita dia menceritakan tentang aku saja. Kemudian setelah di tengah-tengah dia menceritakan orang lain. Jadi dia berkenalan dengan tokoh namanya misalnya Rama. Si Rama ini adalah temannya dia. Kemudian dia ceritakan tentang Rama. Seolah-olah dia mengetahui seluk-beluk tentang Rama. Ini adalah pengamat. Gitu. Jadi biasanya di dalam narasi itu yang sudut pandang campuran. Nah, ini konsistensi sudut pandang. Ya, kita berarti kalau misalnya sudut pandangnya seperti ini, si penulisnya juga berarti seorang guru ya. Sebagai seorang guru kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran terkait keterbatasan media. Kita dapat mengatasinya gitu ya. Nah, perlu juga diketahui perbedaan antara kita dan kami. Coba apa sih perbedaannya kita dan kami itu? Bisa menjelaskan perbedaan kita dan kami? Izin menjawab, Bu. Kalau stop. Gimana? Kalau kita itu berarti lawan bicaranya termasuk kepada bagian dari si pembicara. Sementara kalau kami itu berarti merujuk pada
pihak pembicara dan dia itu bicara pada lawan bicara yang tidak termasuk pada bagian dari kami ini tadi. Iya. Jadi gimana? Benar sih. Jadi sebenarnya kita itu adalah orang yang diajak berbicara itu masuk ke dalamnya, gitu ya, kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya kami, orang yang diajak berbicara itu tidak masuk ke dalamnya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, sebenarnya kita sering kan menggunakan seperti itu, kita gitu, lu aja kali gitu. Oleh karena itu kan memang seperti itu. Nah, sekarang sebentar. Saya mau cek dulu ini dulu, namanya presensi. Oke, tadi konsistensi sudut pandang. Nah, ini sekarang jenis paragraf berdasarkan pola penalaran atau saya lebih suka menyebutnya berdasarkan letak ide pokoknya. Ya, itu kan ada di awal, di akhir, campuran, ineratif, menyebar. Kemudian berdasarkan pola urutannya, pembuka, isi, dan penutup, berdasarkan gayanya, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, sebelum saya bahas ke slide selanjutnya, saya bahas di sini saja bahwa berdasarkan pola urutannya kan berarti ini dalam sebuah karangan gitu ya. Berdasarkan tujuannya, nah ini dia. Nah, kalau teman-teman membaca paragraf yang sangat besar gitu, misalnya di dalam sebuah teks berita yang sangat panjang itu, ya kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, teks berita itu sebenarnya tidak hanya terdiri dari satu gaya penulisan saja. Jadi dalam satu berita yang panjang itu bisa di dalamnya ada narasinya gitu ya, ada deskripsinya, kemudian ada eksposisinya gitu ya, bisa dicampur. Jadi gaya tulisan ini tidak harus selalu berdiri sendiri. Jadi kadang dia bisa dicampur dengan beberapa tulisan yang lain, beberapa jenis tulisan yang lain gitu ya. Misalnya menceritakan tentang kejadian atau peristiwa kebakaran. Nah, berarti eksposisinya apa? Berarti eksposisinya misalnya kebakaran tersebut terjadi di Kebayoran Lama. Kemudian kebakaran tersebut diduga karena arus pendek listrik. Kemudian kebakaran tersebut terjadi pada pukul sekian. Itu berarti eksposisi. Kemudian narasinya. Pada saat kebakaran, ternyata si pemilik rumah sedang tidur. Itu cerita. Saat tidur, tiba-tiba dia mendengar apa gitu. Di dalam sebuah berita itu apa. Dideskripsikan. Saat kebakaran tersebut terlihat api yang berwarna merah misalnya. Terlihat melahap perkampungan. Kemudian asap tebal, kemudian bau tercium, itu juga, itu kan dalam sebuah berita bisa ada semua teks itu. Jadi intinya narasi itu apa? Narasi itu cerita, ya. Narasi itu ada dua jenisnya, ada fakta dan fiksi. Narasi fakta itu apa? Semua cerita, ya, kejadian, peristiwa itu adalah narasi, ya. Sejarah itu narasi. Kemudian biografi, autobiografi itu adalah narasi, gitu ya. Kemudian yang fiksinya apa? Ya cerpen gitu ya, kemudian novel, kemudian